Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada adik-adik pelajar, khususnya kelas 10 atau yang baru saja naik kelas 11, jenjang SMA, MA, SMK, MAK, SMALB, dan paket C, dimanapun saja berada. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan selamat ya yang baru saja naik kelas ya. Nah, untuk itu segeralah bersiap diri nantinya pada bulan September. Adik-adik akan menghadapi asesmen nasional, di mana nantinya adik-adik akan mengerjakan soal-soal AKM literasi, AKM numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar, kiranya adik-adik tidak perlu persiapan yang khusus, namun untuk AKM literasi dan numerasi, kiranya adik-adik perlu mempersiapkan diri, mengingat bahwa soal-soal AKM, baik literasi maupun numerasi itu agak berbeda dari soal-soal yang biasa kalian hadapi, baik dalam menempuh penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester atau akhir tahun, maupun soal-soal ujian nasional. Meskipun tidak harus persiapan khusus harus dengan bimbel dan lain sebagainya, nah, setidaknya bisa memanfaatkan web AKM yang sudah dipersiapkan oleh Kemendikbud untuk adik-adik mencoba mengerjakannya, kemudian mencocokkan dengan kunci jawabannya. Namun karena soal-soal di situ tidak ada pembahasannya, maka untuk membantu adik-adik dan juga Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua, saya mencoba untuk melakukan pembahasan contoh-contoh soal AKM tersebut, baik jenjang SD, SMP, maupun SMA, SMK. Nah, kali ini saya melanjutkan pembahasan soal AKM untuk jenjang SMA, SMK, MA, MAK, SMALB maupun paket C, yaitu kelas 11 atau kelas 10, kelas 11. Nah, ini adalah bagian yang keempat. Artinya sudah ada 3 bagian sebelumnya yang sudah saya bahas. Bahkan sebelum itu juga saya sudah membahas soal ayo coba, yang juga ada di web AKM tersebut. Nah, insya Allah pembahasan saya upayakan sejelas-jelasnya dengan pelan-pelan, dengan harapan adik-adik akan terbantu dan tidak akan mengalami kesulitan. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk share screen ya, adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sekali lagi ini adalah bagian yang keempat. Kontennya aljabar, subkontennya relasi dan fungsi termasuk pola bilangan. Nah, soal-soal saya ambil dari web AKM, alamatnya ini ada, ini yang alamat lama ya, yang alamat yang baru ini, yaitu https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/akm/. Silakan nanti adik-adik bisa melihat di sini, atau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua juga silakan untuk melihat itu. Nah, seperti ini nanti halaman awalnya ya. Nanti ini yang akan saya bahas, ini yang sudah saya bahas, yaitu untuk konten geometri dan pengukuran, subkonten bangun geometri. Kompetensi yang diukur pertama itu
memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri ada 12 soal, menghitung volume dan luas permukaan 5 segi N, kerucut dan bola itu ada 9 soal. Ini saya bahas pada di 2 bagian pertama. Namun sebelumnya saya sudah lakukan pembahasan soal ayo coba. Ini yang bagian pertama tentang konten geometri dan pengukuran. Subkontennya tentang bangun geometri. Kemudian yang kedua, ini tadi 12 soal, ini 9 soal. Bagian ketiga tentang kontennya aljabar, subkontennya persamaan dan pertaksamaan. Bagian keempat yang akan kita lakukan adalah membahas tentang ini, fungsi. Jadi, yang akan kita bahas relasi dan fungsi, subkontennya, kontennya aljabar, termasuk pola bilangan subkontennya. Ada 2 kompetensi, yaitu memahami barisan, aritmatika dan geometri, memahami fungsi kuadrat dan grafiknya, serta sifat-sifatnya. Ini ada 7 soal nanti. Nah, ini bagian keempat. Nah, insya Allah bagian 5, 6, 7 akan kita bahas tentang data dan ketidakpastian. Tunggu saat yang tepat, ini bagian 5, 6, dan 7. Sekali lagi, kita akan bahas yang bagian keempat ini. Yang pertama, kompetensi yang akan diukur, yaitu memahami barisan aritmatik dan geometri. Kalau ditulis dengan tanda koma itu barisan, kalau dijumlah ya berarti deret. Nah, soal pertama adalah pilihan ganda tentang menghitung, menjumlahkan halaman buku. Ini soalnya. Adi sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku yang terdiri dari 20 halaman. Jumlah yang ia dapatkan adalah 224. Ternyata terjadi kekeliruan, yaitu ada 1 halaman yang dihitung 2 kali. Jika halaman buku dimulai dari halaman 1 sampai 20, maka halaman yang dihitung 2 kali adalah, ini pilihannya, A8, B10, C14, D15. Bagaimana ini mengerjakannya? Jadi kita lakukan pembahasan nomor 1, jadi jumlah halaman buku yang dibaca dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai seterusnya tambah 20. Kalau ditulis dengan koma itu tadi barisan, kalau ditulis dengan jumlah itu bisa juga dinamakan deret. Ini merupakan deret bilangan asli atau boleh juga disebut deret aritmatika. Dengan suku pertama A1, beda antara 2 suku. B-nya adalah 1, yaitu 2 dikurang 1, 3 dikurang 2, 4 dikurang 3, 5 dikurang 4, itu 1. Banyaknya suku, 1, 2, 3, sampai 20. Jadi ada 20 suku N. Suku terakhirnya adalah 20. Nah, ingat bagaimana rumus menghitung jumlah N suku pertama barisan aritmatik atau deret aritmatik. Gimana? Ya, SN. Ya, jadi SN sama dengan setengah N atau N per 2 kali A tambah UN. A itu suku pertama, UN adalah suku terakhir. Suku terakhir ini boleh juga rumus yang lain adalah N per 2 kali 2A plus N min 1B. Boleh juga ya. Karena itu tahu suku pertama, tahu suku terakhir, berarti pakai ini saja. Lebih mudah. Yaitu sama dengan N-nya 20 dibagi 2 kali 1 tambah 20. 1 tambah 20, 21. 20 bagi 2 itu 10 dikalikan 210. Jadi mestinya jumlahnya bukan 214 tapi 210. Berarti halaman yang terdobel
Atau dihitung 2 kali ya kurangi saja 224 kurangi 220 yaitu 14. Jadi halaman yang dihitung 2 kali adalah 14. Jawaban yang benar adalah C. Sampai di sini bisa dipahami. Bisa juga menjumlahkan tidak harus pakai rumus ini. Kita jumlahkan ini 1 tambah 20. 21. 2 ditambah sebelum 20 19 21. 3 dengan 18 juga 21. Berarti setiap bilangan ini dapat kita pasang-pasangkan sedemikian hingga jumlahnya 21. Banyaknya bilangan berapa? 20. Nah, kalau tiap 2 bisa dipasangkan berarti berapa banyaknya pasangan? 10. Berarti 10 kali 21. 2 itu 10 sama ya. Cara yang lain silahkan ya. Bisa dimengerti ya nomor 1 ini. Sekarang nomor 2. Pilihan ganda. Anita seorang seniman muda dari Sumatera. Berencana membuat pameran tunggal untuk menunjukkan rancangan karyanya yang disusun dari tumpukan bola-bola tanah. Bola-bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan recycle sampah yang dapat didaur ulang. Polanya seperti gambar berikut. Ini polanya. Ini bola-bola tanah. Tumpuan pertama, tumpuan kedua, tumpuan ketiga, tumpuan keempat. Untuk memenuhi ruangan yang disediakan, Anita akan membuat 10 susunan bola tersebut. Jadi ini baru sampai susunan keempat. Masih ada 6 susunan lagi. Berapakah banyak bola tanah yang harus disediakan? Asumsi ada 10% bola tanah untuk persediaan atau penggantian bola tanah yang rusak selama masa pameran di setiap susunan bola. Ya, di setiap susunan bola itu disiapkan 10%. Ya. Mana ini? Ini pilihannya. A 285, 300, 314, 320, 350. Kuncinya jawaban yang benar adalah C. Apakah benar yang C? Kita lihat. Pembahasan nomor 2. Cara pertama, jadi ada beberapa cara, yaitu dengan menggambar lanjutan pola sampai dengan pola atau tumpuan ke-10. Kemudian hitung banyak bola termasuk cadangan 10% pada setiap tumpuan dan kemudian jumlahkan semuanya. Nah ini, jadi tadi polanya 1 sampai 4, kita lanjutkan. Pola ke-5, kemudian ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Baru hitung banyaknya bola. Bisa dibuat tabel begini. Susunan ke-1 banyaknya bola 1, 2, 3. Susunan kedua 6. Susunan ketiga 10. Susunan ke-4 15 dan seterusnya. Nah ini cadangannya. Ini bisa 6, bisa 7. Kalau ini 6 mungkin di sini 1 ya. Maka banyaknya cadangan ini antara 28 sampai 29. Sehingga jumlah seluruh bola tadi, kalau cadangannya 28 ya 313. Kalau cadangannya 29 maka ini 314. Karena pilihannya tadi 314 ya berarti pilih yang 314. Kemudian cara kedua, tidak harus menggambar seluruhnya ini, cukup dari yang 4 pola tadi, kemudian lihat polanya. Nih. Bagaimana nih polanya? 3, 6, 10, 15. Oh ini tambah 3, tambah 4, tambah 5. Berarti berikutnya tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, begitu seterusnya.
Nih, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 10, tambah 11. Makanya ini dapatnya 66. Nah, cadangannya sudah dihitung seperti tadi, seperti yang corak cara satu tadi. 28 atau 29. Makanya jumlahnya mana 313 kok 3013. Ya, 313. Nggak pakai 0 ya. 313 sampai 314. Tuh. Jadi ya, jadi itu tadi ini cara pertama saya ulangi ya. Ini tadi cara pertama dengan menghitung bulannya ini, kemudian cadangannya. Andaikan ini diberi cadangan 1 ya ini cukup 6 saja sehingga jumlahnya 28 atau 29. Cara yang kedua tadi melihat polanya ini. Tambah 3, tambah 4, tambah 5. Oh, berarti tambah 6, tambah 7, tambah 8, dan seterusnya. Sehingga diperoleh. Ya, ini 66, tambah jumlahnya ini seluruhnya. Ditambah dengan cadangannya. Itu 313 kalau cadangannya 28. Kalau cadangannya 29, 314. Ini tadi polanya. Kemudian cara yang ketiga dengan juga melihat polanya. Tapi tidak dengan jumlahnya ini, tapi ini ternyata 1 tambah 2. Yang ini 6 itu 1 tambah 2 tambah 3. Sedangkan yang 10, maaf, yang ini 1 tambah 2. Ini 1 tambah 2 tambah 3. 10, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ini. 1 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Berarti berikutnya tadi itu tambah 6 begitu seterusnya ini. Sehingga diperoleh ini ya, sama cadangannya 28 atau sampai 29 maka jumlahnya 313 atau 314. Di soal ayo coba itu pilihannya 313 tapi di sini tadi 314. Ya, jadi tidak usah bingung kalau ada 313 ya pilih 313. Kalau adanya 314 ya pilih 314. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan mau cara yang pertama ini dengan menggambar. Kalau tidak ya dengan cara ini, cara kedua tinggal melihat tambah 3, tambah 4, tambah 5 berarti berikutnya tambah 6, tambah 7 begitu seterusnya. Atau dengan melihat ini 1 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ya, hasilnya ini. Berarti berikutnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, 21. Berikutnya ini tambah 7, 21 tambah 7, 28. Begitu seterusnya. Oke, bisa dipahami di sini? Kita lanjut. Nomor 3, pilihan ganda kompleks. Anita masih sama ya. Sama. Kemudian, nah ini polanya. Jadi kalau tadi tidak pakai warna, sekarang diwarnai. Tiap tumpuan, satu diberi warna kuning, sisanya diberi warna merah. Di situ merahnya hanya 1, mestinya begini ya, 1 kuning, yang lain sisanya merah. Dan banyak cat kuning yang dibutuhkan adalah 1 kaleng. Jika dianggap banyak cat merah yang dibutuhkan mempunyai proporsi atau perbandingan yang sama, ujilah beberapa pernyataan berikut. Asumsi bola tanah yang dihitung hanya yang akan disusun di ruang pameran. Yang cadangan tidak perlu dicat. Mana ini? Pernyataan ini benar atau salah? Mana yang benar, mana yang salah? Ya. Kalau dikuncinya, ini itu benar, ini salah. Kuncinya coba silakan nanti lihat. Tapi mestinya ini yang salah, ini yang benar. Nah, gimana? Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, nih, jadi berdasarkan pengalaman sebelumnya dapat dilihat hubungan antara pola ke atau tumpuan ke banyak bola, kemudian banyak bola kuning dan banyak bola merah.
dua tabel begini. Ya. Ini apa pola atau banyaknya susunan atau susunan ke satu banyak bulannya 3, susunan kedua 6, susunan ketiga 10, susunan keempat tadi 15 dan seterusnya sampai susunan ke-10 adalah 66. Kalau ini dijumlahkan itu sebanyak 285. Cadangannya ini tadi, tapi cadangan tidak dicat. Sehingga kita hanya akan melihat ini. Nah, ini dengan ini. Banyak bola kuning, setiap tumpuan tadi kan warna 1. Nah, sisanya berarti ini 3 dikurangi 1, 2. Tumpuan kedua 6 dikurangi 1, 5. Tumpuan ketiga 10, yang warna kuning 1. Berarti yang warna merah 9. Begitu seterusnya. Sehingga ini kalau dijumlahkan, ini sama saja 285 kan dikurangi 10 ini. Berarti 275. Banyak bola merah atau banyak bola yang berwarna merah atau yang dicat merah. Ini. Jadi dengan demikian banyak bola merah atau yang dicat warna merah adalah 275 buah. Bukan 303. Makanya pernyataan A tadi salah. Sekarang pernyataan yang kedua. Karena cat warna kuning yang diperlukan tadi kan 1 kaleng. Nah sekarang banyak bola yang warna kuning berapa? 10 buah. Ini artinya apa? Bahwa 1 kaleng itu dapat mengecat sebanyak 10 bola. Paham sampai di sini? Banyak bola kuning tadi kan 10. Ini memerlukan 1 kaleng cat. Artinya apa? Bahwa 1 kaleng itu dapat mengecat bola 10 bola. Nah sekarang banyak bola merah berapa? Banyak bola yang berwarna kuning. Banyak bola yang berwarna merah tadi berapa? 275 buah. 1 kaleng cat cukup untuk mengecat berapa? 10. Berarti 275 dibagi 10. Berapa? 27,5 kaleng. Ini mendekati 28 kaleng. 27 kaleng kan tidak cukup. 28 kaleng ya ada sisa. Jadi perlu 28 kaleng cat. Berarti pernyataan yang kedua ini benar. Jelas ya sampai di sini. Kan pernyataan pertama tadi apa? Coba lihat di depan tadi. Ini banyak bola tanah yang akan dicat merah 303 kan salah. Mestinya 275. Banyak cat merah diperlukan tadi berapa? 27,5 kaleng. Bulatkan ya 28 kaleng. Jelas ya? Jadi kunci juga tidak selamanya benar. Oke. Kita lanjut. Ini tadi ya. Jadi banyak bola merah yang akan dicat itu 275. Bukan 303. Ya. Makanya pernyataan 303 tadi salah. Banyak cat yang diperlukan karena 1 kaleng tadi untuk mengecat bola warna kuning tadi 1 kaleng. Berarti 1 kaleng itu cukup ngecat 10 bola. Banyak bola merahnya yang akan dicat 275 berarti bagi 10. 27,5 dibulatkan 28 kaleng. Berarti pernyataan tadi benar. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, sekarang kompetensi kedua yang akan diukur memahami fungsi kuadrat dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Gimana persoalannya? Ini ada 4 soal pilihan ganda. Sistem penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia terbagi menjadi jaringan tetap.
kabel dan nirkabel, dan jaringan bergerak atau seluler. Dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran pada sektor telekomunikasi di Indonesia. Awalnya masyarakat Indonesia menggunakan jaringan telekomunikasi yang berbasis pada kabel. Ya, dulu kan mau telepon kemana-mana ke warnet, ya, sehingga warnet tumbuh menjamur di mana-mana. Itu pada saat telepon kabel. Nah, setelah telepon seluler, warnet tutup. Nah, namun mobilitas yang tinggi serta kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan akurat telah menggeser pilihan moda telekomunikasi yang digunakan masyarakat Indonesia. Dari tahun 2000 sampai 2007, banyak pengguna telepon seluler FX dalam juta dapat dimodelkan oleh fungsi, ya, bukan persamaan, oleh fungsi fx sama dengan 1,3 x kuadrat ditambah 1,6 x ditambah 3,7 dengan x sama dengan 0 merepresentasikan tahun 2000. Tahun 2000. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan pengguna telepon seluler, nirkabel, dan kabel di Indonesia dalam pembulatan puluhan juta terdekat. Puluhan juta, ya. Ini grafiknya, ya. Yang warna biru ini yang seluler. Kemudian yang merah ini adalah kabel, sedangkan kuning ini adalah nirkabel. Ini gambarkan sampai 2007. Banyak pengguna telepon seluler di Indonesia, telepon seluler di Indonesia pada tahun 2005 adalah, ini pilihannya. Mana? Pembahasannya, banyak pengguna seluler dalam tahun 2000 sampai 2007 tadi dimodelkan dengan fungsi ini. Ini fx sama dengan 1,3 x kuadrat ditambah 1,6 x ditambah 3,7. Banyak pengguna seluler pada tahun 2005 berarti fx ini x-nya diganti 5. Nah, F5. Artinya apa? X di sini diganti 5 sehingga 1,3 x kuadrat itu X-nya diganti 5. 5 kuadrat ditambah 1,6 kali 5 ditambah 3,7. Itu dijumlahkan. 5 kuadrat itu 25. 1,6 kali 5 itu 8. Ini dikalikan 32,5 ditambah 8 tambah 3,7. Berarti sama dengan 44,2 juta. Nah, berarti ini kalau dikalikan berapa? Ya, 44.200.000 pengguna. Bisa dipahami sampai sini? 44.200.000. Jadi jawabannya adalah E. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Sekarang nomor 2 pilihan ganda. Banyak pengguna telepon seluler di Indonesia akan mencapai 78,6 juta pada tahun berapa? Kita lihat. 2006, 2007, 2008. 2009, 2010. Bagaimana pembahasannya?
Fungsinya tadi fx sama dengan 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7. Nah, karena banyak pengguna tadi sampai 78,6 juta, kita akan mencari tahun berapa, berarti kita akan menentukan nilai atau mencari nilai X untuk fx itu 78,6. Bagaimana itu? Nah, berarti ini 78,6 sama dengan ini. Kita akan nyari X. Berarti kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat. Supaya ini tidak pakai koma-koma, semua kalikan 10 sehingga 786 sama dengan 13x kuadrat ditambah 16x tambah 37. Bentuk umum persamaan kuadrat itu ruas kanan 0. Sehingga kalau ini juga menjadi 0, ini 13x kuadrat tambah 16x tambah 37 kurangi 786 sama dengan 0. Ini ekivalen atau sama artinya dengan 13x kuadrat tambah 16x negatif atau dikurang 749 sama dengan 0. Berapa ini X-nya? Menyelesaikan persamaan kuadrat itu bisa dengan memfaktorkan, bisa dengan rumus, atau bisa dengan melengkapkan kuadrat. Kalau memfaktorkan besar begini agak susah, kita pakai rumus. Nah, yang rumusnya dikenal dengan rumus ABC. Ada yang masih ingat bagaimana rumus ABC? Ya. Nah, X12 sama dengan negatif B akar positif negatif dari akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. A itu adalah koefisien X, yaitu 13. B itu koefisien, A itu koefisien X kuadrat, yaitu 13. B koefisien X adalah 16. C-nya adalah negatif, konstantanya negatif 749. Itu kita ganti di sini. Negatif 16, positif negatif akar 16 kuadrat dikurang 4 kali 13 kali negatif C. C-nya adalah negatif 749 per 2 kali A. A-nya 13. Sampai di sini bisa dipahami pelan-pelan ya. Kalau ini kita lanjutkan. Negatif 16 ya. Positif negatif 16 kuadrat itu 256. Negatif 4 kali 13 kali negatif 749 itu positif 38.946 per 2 kali 13 adalah 26. Ini kalau dihitung akar 39.202. Berapa akar dari 39.202? Adalah 198. Jadi akar positifnya 198, akar negatifnya negatif 198. Ini artinya apa? X1-nya kita ambil yang akar positif 198, maka negatif 16 tambah 198, 182 bagi 26 itu 7. Ini memenuhi 7. Kalau negatif baru tidak memenuhi. Sekarang kedua, ambil yang negatif. Negatif 16 dikurang 194. Itu negatif 214 dibagi 26. Negatif 8,2. Tidak ada tahun kok negatif. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti X0 tadi tahun 2000. Nah, kalau X-nya sama dengan 7, berarti tahun berapa? Tahun 2007. Berarti pilihan jawabannya adalah B. Mana bisa dipahami sampai di sini? Ini menyelesaikan persamaan kuadrat. Kalau angkanya besar-besar begini, ya pakailah rumus. Kalau memfaktorkan, ya agak susah juga ini. Ya. Kita lihat nomor 3. Nah, ini. Grafik tadi. Nah,
Berdasarkan grafik di atas, bagaimanakah kebenaran pernyataan-pernyataan berikut? Nih, pernyataan pertama, banyak pengguna telepon seluler akan terus bertambah menjadi 302,2 juta pada tahun 2015. Grafik pertambahan penduduk di Indonesia yang terjangkit virus corona atau COVID-19 diprediksi bentuknya menyerupai grafik pertumbuhan pengguna telepon seluler. Pertambahan pengguna telepon seluler di Indonesia diperkirakan akan melambat setelah tahun 2007. Benarkah ini? Yang pertama, ini diasumsikan fx sama dengan 1,3 x kuadrat ditambah 1,6 x tambah 3,7 tadi berlaku terus sampai dengan tahun 2015 dalam hal ini. Dengan X sama dengan 0, X sama dengan itu di tahun 2000. Nah, maka pernyataan ini benar jika F15 itu sama dengan 302,2. Nah, sekarang hitung apakah ini benar. F15 itu 1,3 kali 15 kuadrat ditambah 1,6 kali 15 ditambah 3,7. 15 kuadrat 225. Kalau ini kita kalikan 292,5. 24 tambah 3,7 adalah 27,7. Dijumlahkan ternyata 320,2 bukan 302,2. Berarti ini pernyataan ini salah. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan grafik ini, yang warna biru ini, kita bandingkan dengan pertambahan penduduk Indonesia yang terjangkit virus corona. Nah, kita bandingkan. Nah ini, gimana? Tidak sama persis memang, tapi menyerupai. Berarti ini benar. Ya. Menyerupai. Ingat hanya menyerupai kan ini. Berarti jawaban ini benar. Pertambahan pengguna telepon seluler di Indonesia diperkirakan akan melambat setelah tahun 2007. Mana ini? Nah, setelah tahun 2007 itu ke sini. Nah, kalau fungsi fx tadi tetap berlaku, bukannya melambat, tetap itu naiknya juga seperti ini, jadi melonjak terus. Dengan catatan ini diasumsikan fungsi tadi tetap berlaku setelah tahun 2007. Maka pernyataan ini adalah salah. Ya. Ini sekali lagi, ini jika diasumsikan tetap berlaku. Nah, kalau tidak diasumsikan tetap berlaku, ya nanti berikutnya Pak tidak bisa dikerjakan. Sekarang pilihan ganda kompleks atau nomor 4. Jika dikaitkan antara jumlah penduduk di Indonesia dan grafik banyak pengguna telepon seluler di atas, apa pendapat Anda tentang pernyataan-pernyataan berikut? Nih, ya. Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2010, ini jumlah penduduk Indonesia. Jika dikaitkan dengan grafik banyak pengguna telepon seluler, tahun 2010 menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia sebagai pengguna telepon seluler. Benar apa salah? Di kuncinya itu kalau enggak salah ini salah. Tapi hitungan saya ini benar. Yang tahun 2019 lebih dari 75%. Ini benar. Jika melihat grafik pertambahan pengguna telepon seluler di Indonesia setelah tahun 2007, 50% penduduk Indonesia mempunyai lebih dari satu telepon seluler. Di kuncinya ini benar. Tapi saya masih ragu apakah ini benar apa salah. Kalau menurut saya ini belum ditentukan benar salahnya. Bagaimana pembahasannya? Kita lihat di sini.
Nah, jadi diasumsikan, kalau tidak diasumsikan begini berlaku ya tidak akan bisa dikerjakan. Jadi harus kita asumsikan bahwa FX itu tetap berlaku. Dalam hal ini untuk nomor ini sampai tahun 2019 dengan X0 di tahun 2000. Maka yang pertama, banyak pengguna seluler tahun 2010 itu F10. Kita hitung FX tadi X-nya diganti 10. Ini 10 kuadrat 1,6 kali 10. 10 kuadrat itu 100. 1,6 kali 10 itu 16. Kalau dihitung 1,3 kali 100 itu 130. 16 tambah 3,7 itu 19,7 dijumlahkan 149,7 kali 1 juta. Berarti 149.700.000 pengguna. Jumlah penduduk 2010 tadi berapa diketahui? 242.524.123 jiwa. Berarti persentase pengguna tahun 2010 pengguna seluler maksud saya ya jumlah pengguna bagi jumlah penduduk kali 100%. Berapa ini? 61,72. Lebih enggak ini dari 50%? Lebih. Berarti pernyataan pertama tadi benar. Kok dibilang salah ya? Sekarang nomor 2 atau pernyataan kedua, banyak pengguna seluler tahun 2019 ya F19, X-nya ganti 19. 1,3 kali 19 kuadrat ditambah 1,6 kali 19 tambah 3,7. Ini kalau dihitung kalikan 1 juta 503 juta 800.000 pengguna. Jumlah penduduk 2019 268 juta 7.600 jiwa. Berarti berapa persen penggunanya? 503 juta 800.000 dibagi 268.000 juta ya 7.600 kali 100%. Berapa ini? 187,98%. Ini lebih dari 75%, benar. Makanya ini benar. Nah, yang ketiga, ini dikatakan sebanyak 50% penduduk Indonesia mempunyai lebih dari 1 telepon seluler setelah tahun 2007. Kapan ini bisa ditentukan benar atau salah? Itu bila diketahui jumlah pengguna telepon seluler, jumlah pengguna telepon seluler yang memiliki lebih dari 1 telepon seluler dan jumlah penduduk Indonesia. Sementara di sini yang bisa dihitung kalau FX tadi tetap berlaku hanya jumlah penggunanya. Tidak bisa diketahui jumlah pengguna yang memiliki lebih dari 1 telepon serta jumlah penduduknya karena fungsi jumlah penduduk di situ tidak dituliskan. Nah, tanpa diketahui 3 hal ini tidak akan bisa dihitung berapa persen yang memiliki telepon lebih dari 1. Maka menurut saya ini belum bisa ditentukan benar atau salah ya. Gimana sampai di sini bisa dipahami? Oke, ya. Nah ini Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan juga para orang tua dan para siswa, ada contoh buku yang kiranya bisa membantu baik Bapak Ibu guru, siswa dan orang tua dalam rangka menyiapkan asesmen nasional.
buku kumpulan soal asesmen nasional yang diberi judul Detik-detik Asesmen Nasional, diterbitkan oleh PT Intan Pariwara. Ya, ini ada SD, SMI, SMPLB dan paket A, ada jenjang SMP MTS, SMPLB dan paket B, ada jenjang SMA, MA, SMK, MAK, SMALB dan paket C. Ini keunggulan dari buku ini adalah sesuai dengan dokumen final pengembangan asesmen nasional dari Pusmenjar. Pusmenjar sekarang yang tadi Puspendik ya, mengakomodasi 4 asesmen, yaitu ada asesmen AKM literasi, AKM numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Memuat 5 paket soal literasi dan numerasi, masing-masing 5 paket. Dilengkapi bedah soal AKM, dilengkapi buku guru, di mana di dalam buku guru itu ada uraian tentang asesmen nasional, tip atau bagaimana cara membuat soal AKM, ada kisi-kisi AKM, baik literasi maupun numerasi, dan ada kunci dan pembahasannya. Kalau di WPKM tidak ada pembahasannya, meskipun ada kuncinya. Nah, bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan orang tua yang menginginkan buku ini, silahkan langsung menghubungi para petugas PT Intan Pariwara ini, yaitu untuk wilayah Balikpapan, Pasir, dan PPU, itu silakan hubungi Saudara Subianto, nomor HP 0811 289 4096. Untuk Samarinda, Kukar, Kubar, dan Mahulu, Mas Tesar Triwinanto 0822 426 97095. Kota Bontang dan Kutai Timur, Saudara Danang Setio Budi 0812 150 10153. Untuk Tanjung Selor atau Kabupaten Bro, itu Saudara Kristo Anandita YB, nomor HP 0853 250 53943. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah misalnya, karena siswanya kan jenjang SD itu hanya 30 siswa yang akan menjadi sampel. Kalau SMP, SMA, SMK, MAK itu maksimum itu 45. Sehingga kalau sekolah mau menyediakan bukunya supaya para siswa tidak perlu harus membeli sendiri, ya silahkan. Bisa menggunakan dana bos, silahkan belanja menggunakan aplikasi Siplah. Insya Allah teman-teman ini juga bisa membantu. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu sekalian dan adik-adik khususnya pembahasan soal AKM numerasi bagian keempat untuk jenjang SMA, MA, SMK, MAK, SMALB, dan paket C ini. Khususnya kelas 10 dan 11. Dengan harapan mudah-mudahan ini bermanfaat baik bagi para siswa, Bapak Ibu guru maupun para orang tua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.